Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ego Prayogo dan rekan saya Gusnia dari kelompok 8, yang mana video pembuatan ini bertujuan untuk membuat presentasi materi kekuasaan Inggris di Mesir, yang mana materi yang pertama yang akan saya bahas itu latar belakang terbentuknya Tursun Suez dan strategi politiknya. Untuk materi yang pertama yang saya jelaskan itu latar belakang terbentuknya Tursun Suez dan strategi politik apa yang diterapkan di Tursun Suez tersebut gitu. Bisa kita lihat di dalam sejarah pembangunan Tursun Suez itu pada awal dibangunnya oleh pihak Perancis, yaitu dinahkodai oleh Ferdinand de Lesseps pada tahun 1859, yang mana tujuan awalnya pembangunan Tursun Suez ini untuk mempersingkat jarak tempuh pelayaran kapal-kapal dari Eropa yang hendak menuju Asia dan sebaliknya gitu. Gagasan awal terbentuknya Tursun Suez ini muncul karena kapal-kapal dari Eropa itu kesulitan dan merasa jauh mengintari Afrika, yang mana disebut Tanjung Harapan. Di mana Tanjung Harapan itu penuh risiko juga gitu di dalam menyeberangi samudra yang sangat luar biasa. Makanya pada saat itu terpikirlah oleh Ferdinand de Lesseps tadi untuk membangun Tursun Suez. Sebelum dibangun oleh Ferdinand tadi pada tahun 1859, yang mencetus pada awalnya yaitu Napoleon Bonaparte, yang mana pembangunan awal Tursun Suez ini mulai awalnya pada abad 18 Masehi setelah dikuasai Mesir. Bonaparte membuat suatu kelompok untuk mencari titik letak kanal-kanal yang strategis untuk membuat penyeberangan ke Asia Tenggara, Timur dan sebagainya gitu. Selain pembahasan tersebut, tentunya di dalam pembangunan ada persetujuan dari gubernur setempat itu. Pada masa itu disetujui oleh Ismail Pasha, yang mana Tursun Suez ini menembus dari Laut Tengah hingga ke Laut Merah gitu. Dan pembahasan kedua kita yaitu strategi apa yang diterapkan oleh pembangunan Tursun Suez. Seperti yang kita ketahui, Tursun Suez ini sampai sekarang sangat berpengaruh gitu. Bukan sangat berpengaruh saja, tapi sebagai lintas laut yang ada di Afrika menuju ke Eropa maupun ke Asia gitu. Yang mana sampai sekarang dimanfaatkan untuk jalur perdagangan, yang mana sangat menunjang jalur perdagangan Mesir. Jadi kalau zaman dahulu di strategi politik itu membuka jalan bangsa Eropa untuk menginvasi daerah jajahnya supaya lebih mudah, dan dikarenakan tidak mengintari jalan di Tanjung Harapan di Afrika Barat. Jadi kalau di sekarang ini lebih dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut untuk menyeberangi lebih cepat ke Eropa maupun ke Asia. Selanjutnya, munculnya nasionalisme, perjuangan rakyat Mesir dan kemerdekaan Mesir. Yang pertama, timbulnya nasionalisme Mesir. Mesir termasuk negara Arab, sehingga bangkitnya nasionalisme Mesir merupakan hal yang sama dengan bangkitnya nasionalisme Arab. Adapun sebab-sebab timbulnya nasionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya gerakan Wahabi. Semula merupakan gerakan agama yang kemudian memberontak pemerintahan Turki. Dengan demikian, secara politik membangkitkan tumbuhnya nasionalisme Mesir. 2. Adanya pengaruh revolusi Prancis. Ketika Napoleon Bonaparte mendarat di Mesir, ia juga membawa suara revolusi Prancis yang kemudian menimbulkan paham liberal dan nasionalisme Mesir. 3. Munculnya kaum intelektual yang berpaham modern. Keempat, adanya gerakan Pan-Arab yang dirintis oleh Amir Chatib Al-San dengan
yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Sekalipun pemberontakan Arabi Pasa berhasil dipadamkan, namun cita-cita perjuangan Arabi Pasa merupakan sumber aspirasi semangat nasionalisme bangsa Mesir. Hal ini terbukti pada tanggal 7 Desember 1907 telah diadakan Kongres Nasional yang pertama di bawah pimpinan Mustafa Kamil. Tujuannya adalah pembangunan Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pemerintah Mesir yang dipengaruhi oleh Inggris berusaha untuk menindas gerakan ini. Akan tetapi, gerakan nasional ini tetap hidup dan makin kuat, bahkan kemudian menjelma menjadi Partai Wafd atau utusan. Di bawah pimpinan Sa'ad Zagul Pasa, ketika Perang Dunia I selesai, Partai Wafd menuntut Mesir sebagai negara merdeka dan ikut serta dalam Konvensi Perdamaian Prancis. Inggris menolak, bahkan mengasingkan Zagul Pasa ke Malta. Pada tahun 1919, di Mesir timbul pemberontakan dan Zagul Pasa dibebaskan kembali. Perkembangan nasionalisme Mesir. Modernisasi yang dilakukan oleh Muhammad Ali itu merupakan langkah awal bagi Mesir untuk maju dan mencapai perkembangan bangsa dan negara Mesir secara modern. Oleh karena itu, muncullah cita-cita Mesir untuk melepaskan diri dari Turki dan membentuk negara merdeka. Muncullah gerakan nasionalisme Mesir diawali dengan adanya pemberontakan Arabi Pasa pada tahun 1881 sampai 1882. Dilaksanakannya Kongres pertama yang diadakan pada 7 Desember 1907 di bawah pimpinan Mustafa Kamil bertujuan untuk membangun Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pemerintah Mesir yang dipengaruhi oleh Inggris berusaha untuk menindas gerakan ini. Akan tetapi, gerakan nasionalis ini tetap hidup dan makin kuat, bahkan kemudian menjelma menjadi Partai Wafd atau utusan di bawah pimpinan Sa'ad Zagul Pasa. Setelah Perang Dunia selesai, Partai Wafd menuntut agar Mesir dijadikan sebagai negara merdeka dan ikut serta dalam Konvensi Perdamaian di Paris. Unilateral Declaration 1922 merupakan saat yang bersejarah bagi Mesir, sebab sejak itu dunia internasional menganggap Mesir telah merdeka. Meskipun belum penuh, sebaliknya di pihak kaum nasionalis, Mesir tetap menentangnya, sebab Inggris tetap berhak atas 4 masalah pokok tersebut. Itulah sebabnya kaum nasionalisme Mesir terus berjuang melawan Inggris untuk mencapai kemerdekaan penuh. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris tidak menarik langsung tentaranya yang berkedudukan di Mesir. Maka, perang anti-Inggris makin meluas di Mesir. Juga nasionalisme Mesir berkorban dan politik Mesir dipusatkan kepada pengusiran Inggris keluar wilayah Mesir. Perjuangan nasionalisme Mesir terus berkobar hingga meletusnya revolusi Mesir pada tanggal 23 Juli 1952 dan pada tanggal 18 Juni 1953 Mesir menjadi sebuah negara republik.